Selamat berjumpa kembali dengan Sapaan Gembala dari Gereja Kristen Indonesia. Saya Pendeta Emeritus Stefanus Semianto dari GKI Bojonegoro. Pada kesempatan ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya akan menyampaikan sebuah tema manipulasi agama demi kekuasaan. Tema ini akan kita angkat dari 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25 sampai dengan 33. Tetapi saya akan membacakan saja untuk ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Yang demikian bunyinya. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betlehem dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka ia menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan menyembah patung yang lain. Itulah sebabnya maka terjadilah sebuah manipulasi besar-besaran di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, orang setelah duduk kadang-kadang lupa untuk berdiri. Itulah mentalitas yang kadang dimiliki sebagian orang. Setelah mengecap suatu kenikmatan dalam hidupnya, ia lupa untuk berdiri. Ia enggan untuk melepaskannya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Sebab hidup yang ditopang dengan segala fasilitas yang istimewa, terasa nikmat sudah, kadang sayang kalau berhenti sampai di situ. Ia kepingin melanjutkan terus dan terus. Begitulah pikiran mereka. Dari dulu sampai sekarang. Banyak orang yang berpikiran seperti itu. Sebenarnya Yerobeam tidak akan turun tahta. Di dalam perikop yang kita baca tadi, Tuhan sendiri memberikan kepastian dan janji bahwa kepemimpinannya akan berlanjut asalkan dia taat kepada Tuhan, asalkan dia taat dan setia kepada Allah dengan sepenuh hati dan tidak main-main di dalam kehidupannya. Tak tanggung-tanggung kerajaannya dikatakan akan dibuat seperti Daud yang pernah mempersatukan seluruh Israel menjadi bangsa yang besar dan terkenal pada zaman Daud. Semua itu terbukti saat dirinya diangkat menjadi raja.
Lalu mengapa Yerobeam mengabaikan janji Allah tersebut? Mengapa dia mengabaikannya begitu rupa? Rupanya rasa khawatir dan rasa takut akan kehilangan kerajaan dan kekuasaannya itulah yang menghantuinya. Di dalam benak daripada Yerobeam, jika umat pergi ke Yerusalem mempersembahkan korban ke sana, jangan-jangan mereka berbalik tidak lagi setia kepada Yerobeam, tetapi berbalik setia kepada Rekabeam, Raja Yehuda. Umat akan mendukung Rekabeam dan balik menyerangnya. Itulah kekhawatiran-kekhawatiran yang dimiliki oleh Yerobeam pada waktu itu. Kekhawatiran yang kemudian melahirkan tindakan manipulasi agama demi kepentingan dan keuntungan sesaat, tidak memperhitungkan bagaimana persekutuan dengan Tuhan untuk selamanya, bagaimana masa depan Israel di dalam kehidupan dalam persekutuannya dengan Tuhan. Ia membangun mezbah penyembahan kepada berhala di 2 tempat agar umat Israel tidak lagi pergi ke Yerusalem, tetapi cukup di 2 tempat itu saja ia berbakti kepada dewa berhala yang disebutkan tadi. Ia juga mengangkat sendiri imam-imam yang akan bertugas di sana. Yerobeam membawa umat Israel semakin berdosa di hadapan Allah. Mereka tidak mengajak berbakti kepada Allah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, tetapi mereka diajak menyembah patung lembu emas yang dibuat di 2 tempat itu. Kejahatan yang dilakukannya itulah yang dengan cara membelokkan kebenaran, dengan terang-terangan umat diajak untuk memulai ibadah dan penyembahan baru yang merupakan buatan tangannya sendiri. Tetapi itu bukan Allah. Allah ciptaannya sendiri, patung lembu emas yang dibuat oleh tangan mereka sendiri dan bukan Allah yang seharusnya mereka sembah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, zaman sekarang ini bukan hal yang jarang lagi jika melihat pemimpin menyalahgunakan kekuasaannya dengan memanipulasi agama. Agama dijadikan topeng, agama dijadikan tutup untuk menutupi segala kecurangan, segala keserakahan mereka untuk sesuatu yang sementara dan bukan untuk sesuatu yang abadi nilainya. Tujuan utamanya hanyalah kekuasaan yang dibungkus dengan hal yang bersifat keagamaan. Mereka tidak pernah memikirkan kebaikan-kebaikan dan kesejahteraan masyarakatnya selain daripada dirinya sendiri, keluarganya, dan orang-orang yang mendukungnya di dalam kehidupannya. Pemimpin yang berani memanipulasi agama akan sangat mungkin melakukan hal-hal yang jahat lainnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah
di dalam memelihara dan memilih pemimpin yang akan memimpin kelompok atau suatu bangsa. Dan juga berhati-hatilah jika kita dipercaya menjadi seorang pemimpin di mana kita berada. Dalam lingkup gereja, dalam lingkup masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan kita di sana. Kita harus membawa nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Jika tidak demikian, maka sia-sialah pengabdian kita. Sia-sialah kita membangun kehidupan ini. Karena Tuhan mempercayakan sesuatu yang indah, yang menjadi berkat seharusnya, dan bukan sebaliknya. Kita menjerumuskan orang-orang di sekitar kehidupan kita kepada sesuatu yang lain, yang bukan memuliakan Allah di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah kita berusaha dengan baik ketika kita dipercaya oleh Tuhan, kita lakukan sesuatu yang memuliakan namanya. Di dalam kasih anugerahnya kita melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami jikalau kami harus memilih seorang pemimpin. Biarlah kami berhati-hati dan melihat urgensi kepemimpinan tersebut. Dan jikalau Engkau mempercayakan suatu kesempatan kami menjadi seorang pemimpin, biarlah kami mencerminkan cahaya kasih-Mu di tengah kehidupan ini, sehingga nama Tuhan tidak dicemarkan, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Kasih anugerah-Mu menolong, agar kami dimungkinkan menjadi berkat di tengah kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.